Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai pajak internasional. Topik yang dibahas adalah taxation for entertainers and sport persons. Kenapa P3P atas penghasilan artis dan olahragawan harus diatur? Yang pertama karena unik. Penghasilan yang mereka terima jumlahnya cukup fantastis dalam waktu yang singkat. Yang kedua, jenis penghasilan yang diterima tidak hanya dari kegiatan, melainkan juga dari kontrak kerjasama. 17 OECD model. Yang pertama, penghasilan yang diterima atas kegiatan hiburan atau olahraga yang dilakukan. Yang kedua, memiliki keterkaitan erat dengan kegiatan seperti hak cipta, merchandise, iklan, sponsor, dan lainnya. Maksud dari gambar ini adalah bahwa pasal 17 berlaku secara khusus. Artinya, bila ada olahragawan yang mendapatkan laba usaha, maka pengenaan pajaknya tetap mengikuti pasal 17, bukan pasal 7. Pasal 17 ayat 1. Pada pasal ini menjelaskan cakupan subjektif dan cakupan objektif yang akan dijelaskan selanjutnya. Pada pasal ini berlaku untuk penghasilan yang diterima secara langsung maupun tidak. Sementara hak pemajakan dimiliki oleh negara sumber. Jadi, sebelumnya kita harus mengetahui nih apa yang dimaksud dengan artis atau entertainers. Nah, artis atau entertainers itu adalah orang yang melakukan kegiatan yang dengan karakteristik hiburan. Di OECD model, yang termasuk dengan artis atau entertainers itu hanya yang melakukan pertunjukannya di muka umum. Dia termasuk. Sedangkan definisi olahragawan itu tidak diatur secara tegas dalam OECD model, sehingga definisinya itu bisa saja sangat luas. Contohnya itu bisa saja pemain catur, biliar, atau golf itu juga dapat dianggap sebagai olahragawan. Untuk cakupan objektif dari pasal 17 OECD model itu terdiri dari penghasilan yang diterima secara langsung dan penghasilan yang diterima tidak secara langsung. Penghasilan yang diterima secara langsung itu intinya adalah penghasilan langsung diterima oleh si penerima ataupun melalui agennya. Sedangkan secara tidak langsung adalah dibayarkan melalui gaji oleh si agen tersebut. Untuk alokasi hak pemajakan dikarenakan pada pasal 17 OECD model menganut made be tax, maka negara sumber maupun domisili membagi hak pemajakannya sesuai dengan tax treaty, dan negara sumber tidak perlu memperhatikan time test ataupun periode berapa lama dia berada di negara sumber. Jika kegiatan dilakukan di banyak negara, maka dihitung berdasarkan jumlah hari yang digunakan untuk melakukan kegiatan. Untuk alokasi hak pemajakan di kelas ayat 2 P3B OECD model itu secara tegas menyatakan bahwasanya negara sumber dari penghasilan entertainer atau olahragawan adalah negara tempat dilakukannya aktivitas profesional si penerima penghasilan tersebut, terlepas dari bentuk legal kontrak siapa yang menerima penghasilan tersebut. Nah, di pasal 17 ayat 2 ini ada 4 poin yang perlu diperhatikan sebagai berikut. Terdapat istilah look-through pada pasal 17 OECD model ini. Nah, look-through itu pada intinya adalah ketentuan domestik di mana negara sumber itu mengabaikan adanya entitas perantara atau agen. Nah, oleh karena itu, di negara domisilinya itu harus ditentukan lagi siapa sih yang berhak untuk mendapatkan double tax relief-nya. Nah, selanjutnya dalam pasal 17 ayat 3. Dalam pasal ini dijelaskan bahwasanya terdapat pengecualian acara kegiatan yang disokong oleh pendanaan publik atau APBN dari suatu negara, sehingga pasal ini dapat dikatakan sebagai bentuk pengecualian dari pasal 17 ayat 1 dan 2 sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Ketentuan mengenai perpajakan atas penghasilan entertainer dan olahragawan pada pasal 17 UN model sama dengan ketentuan pasal 17 OECD model. Penghasilan yang diterima oleh residen suatu negara sebagai entertainer atau olahragawan atas kegiatannya di negara lain dikenakan pajak di negara tempat melakukan kegiatan. Ketentuan mengenai perpajakan atas penghasilan entertainer dan olahragawan diatur pada pasal 16 US model dan berbeda dengan ketentuan OECD model dan UN model. Pada US model, artikel 16 ayat 1 membuat pengecualian di mana penghasilan tidak melebihi 20.000 US dollar per tahun. Bila entertainer atau olahragawan menerima penghasilan di bawah 20.000 US dollar, maka negara sumber akan menyerahkan hak pemajakan utamanya ke negara domisili dengan alasan kepraktisan. Bila penghasilan dibayarkan kepada bukan IO melainkan orang lain atau agen, terlepas dari ketentuan pasal 7 dan 14, maka dikenakan pajak di negara tempat kegiatan dilakukan. Variasi jenis penghasilan. 1. Pembayaran lisensi akan mengikuti pasal 12 OECD model tentang royalti. Yang kedua, sponsor atau iklan akan mengikuti pasal 17 OECD model. Yang ketiga, penghasilan laba usaha akan mengikuti pasal 7 OECD model. Isu pajak di negara sumber.
pelaporan dan pemungutan. Biasanya negara sumber yang melakukan pemotongan dan pemungutan pajak tersebut. Untuk perhitungan biaya dilakukan setelah mendapat persetujuan dari otoritas pajak yang dikenakan terhadap nilai bersih dari penghasilan yang diterima. Eliminasi pajak, OECD merekomendasikan metode kredit pajak. Pajak atas tim. Penghasilan tidak hanya dibayarkan kepada pihak yang melakukan kegiatan, tapi juga rombongan atau grup yang menyiapkan hiburan tersebut yang dianggap sebagai badan hukum. Pajak atas anggota tim, selain cakupan entertainer olahragawan pada pasal 17, maka tidak dikenai pajak sesuai ketentuan pasal 17 OECD model. Semoga penjelasan kami dapat membantu kalian memahami materi ya. Semangat!